Raksasa otomotif asal Tiongkok BYD diperkirakan akan melampaui Tesla asal Amerika Serikat sebagai produsen mobil listrik terbesar di dunia berdasarkan penjualan tahunan. Menurut laporan agensi berita AFP, kedua perusahaan akan segera merilis angka penjualan final untuk tahun 2025. Namun berdasarkan data sementara, peluang Tesla untuk tetap berada di posisi teratas dinilai semakin tipis. Ya, kita beralih ke sektor otomotif, pemirsa, di mana raksasa otomotif asal China, BYD, diperkirakan akan menggeser Tesla asal Amerika Serikat sebagai produsen mobil listrik terbesar di dunia berdasarkan total penjualan di sepanjang tahun 2025. Data penjualan sementara menunjukkan BYD unggul signifikan dalam volume kendaraan listrik murni dan kendaraan listrik hibrida. Sementara penjualan Tesla diperkirakan tidak akan mampu mengejar hingga akhir tahun. Raksasa otomotif asal Tiongkok BYD diperkirakan akan melampaui Tesla asal Amerika Serikat sebagai produsen mobil listrik terbesar di dunia berdasarkan penjualan tahunan. Menurut laporan agensi berita AFP, kedua perusahaan akan segera merilis angka penjualan final untuk tahun 2025. Namun berdasarkan data sementara, peluang Tesla untuk tetap berada di posisi teratas dinilai semakin tipis. Hingga akhir November 2025, BYD yang berbasis di Shenzhen telah menjual sebanyak 2,07 juta kendaraan listrik. Capaian ini belum termasuk penjualan bulan Desember, sehingga total penjualan tahunan bisa berpotensi meningkat. Di sisi lain, Tesla baru mencatatkan penjualan sebanyak 1,22 juta unit hingga akhir September 2025. Berdasarkan analis FactSet, penjualan Tesla pada kuartal keempat 2025 diperkirakan sebesar 449.000 unit. Dengan proyeksi tersebut, total penjualan Tesla sepanjang 2025 diperkirakan hanya mencapai 1,65 juta unit. Angka ini jauh di bawah capaian BYD yang telah melampaui 2 juta unit sebelum akhir tahun. Meski mencatatkan penjualan tinggi, BYD menghadapi persaingan ketat di pasar domestik Tiongkok. Untuk menjaga pertumbuhan, perusahaan terus memperkuat ekspansi ke pasar luar negeri guna mengukuhkan posisi di pasar global. Berbagai sumber ADX Channel. Ya, sementara itu operator taksi listrik asal Vietnam Green and Smart Mobility atau GSM bersiap melangkah ke pasar modal internasional. Perusahaan di bawah naungan Vingroup ini dikabarkan mengincar IPO di Hong Kong dengan valuasi hingga 3 miliar dolar Amerika Serikat. Operator taksi listrik asal Vietnam, Green and Smart Mobility atau GSM dikabarkan tengah menyiapkan penawaran umum perdana saham di Hong Kong. IPO ini diperkirakan berlangsung pada akhir 2026 hingga awal 2027 dengan target valuasi 2 miliar dolar Amerika Serikat hingga 3 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam aksi korporasi tersebut, GSM menargetkan penghimpunan dana minimal 200 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung ekspansi bisnisnya. Rencana IPO GSM masih bersifat tentatif dan bergantung pada kondisi pasar global. Jika terrealisasi, pencatatan saham GSM akan menjadi IPO luar negeri kedua Vingroup setelah VinFast melantai di Nasdaq pada 2023. Dana hasil IPO diharapkan membantu ekspansi regional GSM sekaligus meringankan tekanan keuangan Vingroup di tengah agresivitas ekspansi VinFast. Adapun GSM saat ini menjadi pemain utama layanan ride-hailing di Vietnam dengan pangsa pasar hingga 40% menurut data Mordor Intelligence. Perusahaan ini mengoperasikan armada taksi listrik terbesar di Vietnam dengan merek Sans SM yang seluruhnya menggunakan kendaraan VinFast. Selain Vietnam, GSM telah berekspansi ke Laos, Indonesia, dan Filipina, serta tengah menjajaki peluang masuk ke India. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, Anda masih menyaksikan Prime Market Highlight, pemirsa. Amazon memutuskan untuk menghentikan rencana pengiriman barang menggunakan drone di Italia setelah melakukan peninjauan operasional bisnis. Dan keputusan ini diambil meski proyek tersebut sebelumnya menunjukkan perkembangan positif dengan regulator penerbangan setempat. Amazon secara resmi membatalkan rencana pengiriman barang menggunakan drone di Italia. Pembatalan ini diumumkan pada Minggu 28 Desember setelah perusahaan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap operasional bisnisnya. Keputusan tersebut menandai perubahan strategi Amazon dalam pengembangan teknologi logistik di kawasan Eropa. Perusahaan menilai kondisi saat ini belum sejalan dengan target jangka panjang mereka.
Meskipun Amazon telah mencatat kemajuan positif dalam komunikasi dengan regulator kedirgantaraan Italia, perusahaan menilai kerangka peraturan dan ekosistem bisnis di negara tersebut belum cukup mendukung implementasi komersial jangka panjang. Dalam pernyataan resminya kepada Reuters, Amazon menyebut keputusan ini diambil setelah melakukan tinjauan strategis. Perusahaan menegaskan faktor lingkungan bisnis menjadi pertimbangan utama dalam penghentian proyek. Otoritas penerbangan sipil Italia menyatakan terkejutan atas keputusan mendadak Amazon untuk menghentikan proyek drone. Menurut mereka, kerjasama dan pembahasan regulasi sebelumnya telah berjalan ke arah positif. Otoritas menyebut pembatalan ini diduga juga terkait dengan peristiwa keuangan terbaru yang melibatkan grup Amazon. Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait kesiapan perusahaan dalam melanjutkan investasi teknologi logistik di Italia. Amazon pertama kali meluncurkan upaya pengiriman barang menggunakan drone di Italia pada Desember tahun lalu. Saat itu perusahaan merayakan keberhasilan uji coba pertama di kota San Salvo. Uji coba tersebut menjadi momen penting dalam pengembangan layanan pengiriman kilat Amazon di Eropa. Proyek ini awalnya diproyeksi sebagai langkah awal menuju operasi komersial skala luas. Uji coba di wilayah Abruzzo sebelumnya diperkirakan akan menjadi pintu membuka bagi layanan pengiriman drone di Italia. Namun dengan pembatalan ini, Amazon kemungkinan akan mengalihkan fokus ke negara atau wilayah lain. Perusahaan dikabarkan akan mencari pasar dengan regulasi yang lebih akomodatif terhadap teknologi drone. Berbagai sumber IDX Channel. SoftBank Group akan mengakuisisi investor infrastruktur Digital Bridge Group dalam kesepakatan senilai 4 miliar dolar Amerika Serikat. Langkah ini dilakukan untuk memperdalam exposure SoftBank di sektor kecerdasan buatan. SoftBank dan Digital Bridge mengumumkan kesepakatan akuisisi senilai 4 miliar dolar Amerika Serikat. Harga penawaran sebesar 16 dolar Amerika Serikat per saham mencerminkan premi sekitar 15% dari harga penutupan saham Digital Bridge pada Jumat lalu. Di mana saham Digital Bridge sendiri telah melonjak sekitar 45% sejak awal bulan setelah kabar negosiasi mencuat ke publik. Akuisisi ini memperdalam exposure SoftBank terhadap aset infrastruktur digital yang mendukung pengembangan AI. Digital Bridge berinvestasi di pusat data, menara seluler, jaringan serat optik, hingga infrastruktur edge. Portofolionya mencakup nama-nama besar seperti Vantage Data Centers, Zayo, Switch, dan Atlas Edge. Adapun, SoftBank terus meningkatkan investasinya di sektor kecerdasan buatan di tengah lonjakan kebutuhan komputasi global. Bersama OpenAI, Oracle, dan MGX, SoftBank terlibat dalam proyek Stargate untuk membangun infrastruktur komputasi skala besar. Proyek tersebut mencakup pembangunan 5 pusat komputasi baru di Amerika Serikat dengan kapasitas daya gabungan sekitar 7 gigawatt. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya. Produk domestik bruto real Vietnam diperkirakan tumbuh sekitar 9% pada tahun 2026 menurut proyeksi KIS Research. Dan pertumbuhan ini didukung oleh investasi publik, permintaan domestik, dan kinerja ekspor yang tetap kuat. Firma riset KIS Research memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Vietnam sebesar 9% pada 2026. Pemerintah Vietnam sendiri membidik pertumbuhan lebih tinggi, yakni 10% setelah menargetkan ekspansi 8% pada 2025. Realisasi target tersebut sangat bergantung pada percepatan investasi publik, terutama pada proyek-proyek infrastruktur berskala besar. Selain investasi publik, permintaan domestik diperkirakan tetap menjadi jangkar pertumbuhan ekonomi Vietnam. Kebijakan fiskal yang mendukung diyakini mampu menjaga daya beli masyarakat. Perpanjangan pengurangan pajak pertambahan nilai sebesar 2%, serta penyesuaian pajak penghasilan pribadi berperan melindungi pendapatan real yang dapat dibelanjakan. KIS Research menilai kinerja ekspor Vietnam akan tetap solid di tengah gejolak global akibat tarif timbal balik. Ekspor Vietnam diproyeksikan tumbuh 17,1% secara tahunan pada 2026 hingga mencapai 549,7 miliar dolar Amerika Serikat. Keunggulan komparatif dan struktur tarif yang kompetitif menjadi faktor utama penopang kinerja ekspor negara tersebut. Berbagai sumber IDX Channel.